Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 12 ingin mempresentasikan bab hakikat sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Soraya, NIM B112021070003. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu Rizky Pujiana, NIM B112021069974. Saya Muhammad Sakti Firman Rubianto, NIM B112021069975. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum adalah sebuah upaya perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia inilah nantinya yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Semua masalah yang terjadi pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi perhatian perusahaan. Melalui divisi HR, perusahaan berupaya untuk mengelola permasalahan yang terjadi pada SDM yang dimiliki agar selaras dengan nilai dan budaya yang dimiliki. Fungsi divisi HRD adalah sangat dibutuhkan perusahaan untuk memberikan manajemen talenta yang berkualitas, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan SDM yang termasuk pada fungsi divisi HR, serta tidak ketinggalan menciptakan iklim kerja yang kondusif demi terwujudnya tujuan perusahaan. Jadi manajemen SDM adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, serta pengarahan SDM yang bekerja. Tidak hanya itu, manajemen SDM juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen SDM adalah membuat perencanaan secara sadar dalam pengambilan keputusan yang dibuat secara matang. Tujuannya adalah mempersiapkan setiap upaya yang dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang sudah ditemukan. Perekrutan. Sebagai pengelolaan tenaga kerja pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang berkualitas. Pengertian rekrutmen sendiri adalah penarikan tenaga kerja yang sesuai dengan posisi yang sedang kosong. Jadi perekrutan itu memberikan peluang kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dari pekerjaan yang tersedia. Selanjutnya, seleksi. Kegiatan seleksi masih tergolong dari proses rekrutmen pada manajemen sumber daya manusia dalam rangka mencari SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Seleksi adalah proses untuk menemukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia. Tahapan seleksi terdiri dari penerimaan CV atau kurikulum vitae. Kemudian kandidat yang kriterianya memenuhi harapan perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Divisi HRD akan memberikan tes secara tertulis maupun wawancara atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Pada masa orientasi ini, perusahaan harus memberikan informasi-informasi yang ideal, seperti sejarah perusahaan atau nilai dan budaya. Fungsinya adalah agar menumbuhkan manajemen atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Sementara pengertian pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses pembelajaran untuk mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, atau sikap yang mau meningkatkan kinerja karyawan. Setiap kualifikasi kerja dan jabatan tentu memiliki proses pelatihan yang berbeda. Pelatihan karyawan juga sudah diatur oleh Undang-Undang tahun 2003. Dan pengertian pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja. Contoh pengembangan adalah mentoring, coaching, dan lain-lain. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama.
Ini juga merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Di dalam evaluasi kinerja terdapat fungsi pelaporan dan pemantauan yang membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan terpilih. Kompensasi dan pengajian pada manajemen sumber daya manusia. Prinsip dari kompensasi ini adalah adil dan layak menyesuaikan dan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. Untuk memberikan tingkat kompensasi yang baik kepada karyawan, manajemen harus memiliki pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, dengan menggunakan bantuan software akuntansi yang terpercaya, proses pengelolaan ini dapat berjalan secara lancar dan hasil yang akurat. Pengintegrasian. Perusahaan dan karyawan adalah elemen yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, fungsi pengintegrasian pada manajemen sumber daya manusia ini adalah upaya untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga tercipta lingkungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi keduanya. Pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi pemeliharaan adalah upaya yang diberikan divisi HR agar kerjasama antara karyawan dan perusahaan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan, HR juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pekerja. Pemberhentian manajemen sumber daya manusia juga mengatur proses pemutusan hubungan kerja karyawan atau PHK. PHK adalah pengaturan suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal. Fungsi ini penting karena meminimalisasi gugatan hukum akibat penyelesaian hak dan kewajiban pegawai yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas, baik dalam jangka yang panjang atau jangka yang pendek. Penerapan manajemen sumber daya manusia dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Menurut seorang ahli ekonomi, Sudarmayanti, terdapat 4 umum penerapan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. 1. Tujuan sosial. Secara sosial, tujuan manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi adalah pertanggungjawaban sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, tujuan organisasional. Organisasional adalah sasaran formal yang dibuat agar memiliki tingkat efektivitas tinggi. Sasaran ini dibuat agar perusahaan lebih mudah mencapai tujuan organisasi. Secara organisasional, tujuan manajemen sumber daya manusia adalah agar diakui keberadaannya. Tujuan fungsional, bertujuan untuk mempertahankan kontribusi sumber daya manusia pada setiap perusahaan. Melalui divisi HR, perusahaan berupaya untuk terus memelihara kualitas sumber daya yang dimiliki agar bisa berkontribusi optimal pada kelangsungan perusahaan. Tujuan individual, untuk mempermudah pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan individu harus memiliki keselarasan dengan tujuan organisasi. Setiap manajer di perusahaan diberikan wewenang memperhatikan tujuan pribadi dan individu kepada sumber daya manusia. Tujuan pribadi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Aktivitas manajemen sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah tindakan yang menyediakan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Bagi aktivitas sumber daya manusia berupa program tantangan dirancang untuk merespon tujuan sumber daya manusia dan dikelola untuk mencapai tujuan. Ada juga 3 hal yang perlu ditekankan dalam aktivitas sumber daya manusia. 1. Manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah yang berorientasi ke masa depan dan proaktif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif berorientasi pada tindakan. 3. Manajemen sumber daya manusia haruslah memperlakukan karyawan sebagai individu dan merancang program yang sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan dan analisis SDM.
Aktivitas perencanaan ini dilakukan untuk menginspirasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan akan tenaga kerja, sedangkan aktivitas analisis dan penilaian selektivitas SDM juga penting dilakukan sebagai bagian dari menjaga daya saing organisasi. Dukungan informasi akurat dan tepat waktu yang didapatkan dari sistem informasi sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ini. Kesetaraan kesempatan bekerja, kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan kesempatan bekerja atau EEO mempengaruhi aktivitas SDM lainnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen SDM. Contohnya, perencanaan SDM harus memastikan sumber tenaga kerja yang bervariasi untuk memenuhi jumlah tenaga kerja yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan. Selain itu, pada saat perekrutan, seleksi, dan pelatihan, semua manajer harus mengerti peraturan ini. Selanjutnya, perekrutan. Sasaran perekrutan adalah untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh tenaga kerja, analisis pekerjaan adalah dasar dari fungsi perekrutan. Dari sini, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses seleksi sangatlah menekankan pada pemilihan orang yang memenuhi kriteria persyaratan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Pengembangan SDM. Pekerjaan pasti akan berevolusi dan berubah. Karena itu diperlukan pelatihan yang berkesinambungan untuk tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan semua tenaga kerja, termasuk pengawas dan manajer, diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadap tantangan ke depan. Perencanaan karir, mengidentifikasi jalur dan aktivitas setiap individu yang berkembang di suatu organisasi. Kompensasi dan keuntungan. Kompensasi diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi seperti pembayaran, insentif, dan keuntungan. Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. Program insentif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan atas produktivitas semakin banyak dilakukan. Peningkatan biaya pada keuntungan, contohnya pada keuntungan pemeliharaan kesehatan, selalu menjadi isu penting. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kesehatan dan keselamatan fisik secara mental tenaga kerja adalah hal yang utama. Occupational Safety and Health Act atau Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah membuat organisasi lebih tanggap atas isu kesehatan dan keselamatan. Hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Hak-hak tenaga kerja harus diperhatikan, tidak perlu apakah ada atau tidak ada serikat tenaga kerja, komunikasi dan pembaharuan kebijakan dan peraturan SDM sangat penting untuk dikembangkan sehingga manajer dan tenaga kerja tahu apa yang diharapkan dari mereka. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Yes.